Bentar, sehabis gue siapa sih? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sehabis Assalamualaikum gue siapa? warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Sultan Faisal selaku dosen pengampu sistem terdistribusi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok basis data terdistribusi akan mempresentasikan materi terkait dengan materi sistem basis data terdistribusi. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Kang Leo Septian dari kelas F18F. Lalu ada Heru Purwantoro dari kelas F18A. Yang ketiga ada Lukman Asyari dari kelas F18E. Yang keempat ada Tridenda dari kelas F18F. Dan yang terakhir ada Warna dari F18A. Materi pertama akan dijelaskan oleh Saya. Mas Gio. Silahkan Mas. Baik. Di sini saya akan pertama-tama memaparkan definisi dari sistem basis data terdistribusi. Basis data atau biasanya kalau kita lebih familiar menyebutnya sebagai database. Database terdistribusi ini adalah kumpulan data logik yang saling berhubungan secara fisik terdistribusi dalam sebuah jaringan komputer gitu. Jadi yang tidak tergantung dari program aplikasi sekarang maupun masa yang akan datang. Next. Contoh basis data atau database terdistribusi, misalnya sebuah bank yang memiliki banyak cabang, bahkan di sebuah kota bisa terdiri dari beberapa cabang atau kantor. Masing-masing lokasi memiliki jaringan lokal sendiri, dan semua jaringan lokal itu dihubungkan satu sama lain membentuk sebuah jaringan nasional. Next. Oke. Struktur basis data atau database terdistribusi ini hanya mungkin dibangun dalam sebuah sistem jaringan komputer ya. Jadi dia tuh berdiri di atas sebuah topologi. Nah, topologi jaringan sebagaimana kita tahu itu terdiri dari beberapa, tapi yang paling sering digunakan adalah topologi bintang atau star, topologi cincin, atau ring, dan topologi bus gitu. Next. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Tridenda. Mas Tri ya. Nah, silakan Mas Tri. Ya. Selanjutnya yaitu struktur basis data terdistribusi. Perbedaan utama di antara berbagai topologi di atas terletak pada yaitu biaya instalasi dalam membangun hubungan link antar simpul. Kedua itu biaya komunikasi waktu dan biaya dalam pengoperasian sistem berupa pengiriman data dari satu simpul ke simpul lainnya. Yang ketiga itu kehandalan, frekuensi, atau tingkat kegagalan komunikasi yang terjadi. 4. Ketersediaan tingkat kesiapan data yang dapat diakses sebagai antisipasi kegagalan komunikasi. Selanjutnya, jenis-jenis transaksi. Transaksi lokal yaitu transaksi yang mengakses data pada suatu simpul, mesin, atau server yang sama dengan simpul dari mana transaksi tersebut dijalankan. Kedua, transaksi global, yaitu transaksi yang membutuhkan pengaksesan data di simpul yang berbeda dengan simpul di mana transaksi tersebut dijalankan, atau transaksi dari sebuah simpul yang membutuhkan pengaksesan data ke sejumlah simpul lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri basis data terdistribusi yaitu ada data disimpan di sejumlah tempat. Selanjutnya itu proses pada tempat yang berbeda tersebut dihubungkan dengan jaringan komputer. Sistem basis data terdistribusi bukan terdiri dari sekumpulan file yang berada pada berbagai tempat, tetapi pada sebuah basis data di berbagai tempat. Yang terakhir yaitu setiap tempat secara mandiri memproses permintaan user yang membutuhkan akses ke data di tempat tersebut
dan juga mampu untuk memproses data yang tersimpan di tempat lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lukman Asyari ya. Yap. Terima kasih Mas Tridana. Ya. Untuk bab yang selanjutnya, di sini ada keuntungan yang diberikan oleh sistem basis data terdistribusi. Yang pertama adalah pengelolaan secara transparan data yang terdistribusi, lalu mengacu pada distribusi struktur organisasi. Yang ketiga, meningkatkan untuk berbagi dan otonomi lokal. Yang keempat, meningkatkan ketersediaan data. Untuk yang kelima, meningkatkan kehandalan. Yang keenam, meningkatkan performasi kerja. Dan yang terakhir, memudahkan pengembangan sistem. Next. Nah, namun di sini juga ada kerugian yang diberikan oleh sistem basis data terdistribusi. Yang pertama ini adalah kompleksitas manajemen. Lalu yang kedua, kontrol integrasi yang lebih sulit. Yang ketiga, biaya pengembangannya yang lumayan mahal. Lalu yang keempat adalah keamanan. Yang kelima itu sulitnya untuk melakukan sterilisasi. Dan yang keenam, menambah kebutuhan penyimpanan karena jaringan yang cukup besar. Lalu lebih sulit dalam mengatur lingkungan data. Next. Nah, selanjutnya ada desain basis data terdistribusi. Ada beberapa pendekatan yang berkaitan dengan penyimpanan data atau tabel dalam sebuah basis data. Di antaranya ini, yang pertama ada replikasi, yang kedua ada fragmentasi, yang ketiga ada replika dan fragmentasi. Next. Ya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Warna, silakan. Ya, terima kasih Mas Lukman. Ya, jadi di sini saya melanjutkan materinya. Yang selanjutnya yaitu ada pemrosesan query dalam basis data terdistribusi. Dalam sistem terpusat, kriteria utama untuk mengetahui COS dari sebuah strategi query adalah jumlah atau waktu akses ke disk. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, yang pertama yaitu biaya atau waktu untuk transmisi data, yang kedua potensi peningkatan karena adanya sejumlah simpul yang dapat melaksanakan query secara paralel. Next. Yang selanjutnya ada transformasi query. Jika tabel telah direplikasi atau difragmentasi atau sekaligus direplikasi dan difragmentasi, maka kita dapat memenuhi query tersebut dengan memilih salah satu simpul tempat suatu tabel berada, kemudian mengeksekusi query. Yang selanjutnya, jika tabel tidak direplikasi atau difragmentasi, pemilihan simpul akan didasarkan pada simpul yang memberikan ongkos transmisi data yang paling rendah. Yang selanjutnya, jika tabel difragmentasi dan ditempatkan di berbagai simpul yang berbeda, maka harus melakukan operasi join atau union untuk merekonstruksi isi seluruh ini di samping tergantung daripada query. Juga tergantung daripada jenis fragmentasi yang diterapkan terhadap tabel yang terlibat dalam query. Yang selanjutnya, jika fragmentasi dilakukan horizontal, maka operasi union dapat dilakukan. Yang terakhir, jika fragmentasi vertikal dan query menghendaki penayangan semua atribut, maka operasi natural join harus digunakan. Oke, terima kasih. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menjelaskan materi tentang sistem basis data terdistribusi. Terima kasih buat semuanya, terutama buat Pak Sultan Faisal. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.